Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kepada Dianya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita semua menuju kepada satu tempat yang sama. Kita sekarang berada di tempat yang sama. Kita akan keluar dari tempat yang sempit ini, yang namanya dunia, menuju ke tempat yang luas atau lebih sempit daripada kehidupan di dunia. Namun ada perbedaan di antara manusia tatkala mereka meninggalkan dunia ini. Sesuai dengan tempat yang dia akan dapatkan nantinya dan sesuai dengan amalan yang dia perbuat di tempat yang sempit. Tatkala kita berbincang tentang husnul khatimah. Kenapa harus berbicara tentang husnul khatimah? Husnul khatimah itu artinya penutup yang baik. Artinya tutup dari kehidupan dia di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innamal a'mal bil khawatim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bahwasanya amalan itu ikut penutupnya. Bagaimana orang itu menutup kehidupannya? Apakah dengan kebaikan atau keburukan? Itulah yang akan menjadi standar. Dia itu orang soleh apa tidak? Di dalam satu peperangan, tatkala umat Islam telah condong kepada pasukan mereka, dan orang-orang musuh umat Islam juga telah berangkat menuju ke musuh. Di antara sahabat Nabi itu ada satu orang yang dia itu tidak meninggalkan orang kafir yang kabur, ya, artinya mereka dalam kondisi peperangan ini, melainkan menghabisi. Lalu ada omongan di antara para sahabat, ma ajza'a minnal yawm ahadun kama ajza'a fulan. Hari ini tidak ada yang perjuangannya sebesar perjuangannya fulan, yakni orang tadi yang terus menebas orang-orang musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahu min ahlin nar. Oh, orang itu, adapun orang itu adalah termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sinilah para sahabat keheranan. Masa orang yang seperti itu perjuangannya bisa termasuk penghuni neraka? Akhirnya ada satu orang yang mengatakan, ana sahibuhu. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Aku yang akan mengikuti. Ceritanya gimana orang ini?
Kalau melihat cerita dia di awal, cerita dia di pertengahan, tatkala kita memandang perjuangan dia, maka kita akan berprasangka dia penghuni surga. Berjuang dia, orang soleh, orang baik. Tapi karena amalan itu tergantung penutupnya, maka Sahal bin Sa'ad ini mengikuti orang. Dia lari ketika orang itu lari. Orang itu diam, Sahal diam. Diikuti. Fajurihar rajula jurhan syadidan. Lalu ternyata orang itu terluka dengan luka yang sangat parah. Lalu dia bunuh diri. Dia letakkan ujung pedangnya di dadanya, kemudian dia condongkan badannya sehingga dia meninggal dunia. Maka sahabat Nabi ini menjumpai Rasulullah SAW, mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Ini cerita Sahal bin Sa'ad ya. Jadi ada orang, bisa jadi dia atau orang lain yang mengikuti orang. Setelah melihat kejadian itu, ternyata apa yang terjadi sesuai dengan ucapan Nabi SAW. Orang itu bunuh diri. Dan kita tahu ancaman buat orang yang bunuh diri. Bukan mati husnul khatimah. Mungkin dengan kacamata kita ini orang mati syahid di medan perang. Tapi bagaimana kematian dia, itu yang menjadi ukuran. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketika sahabat ini menceritakan kejadian yang dia lihat, "Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, yakni dia beramal soleh, yang kalau dilihat dari hukum Allah dan Rasulnya, orang ini orang baik secara amalan. Fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia. Kita tahu amalan itu agar diterima oleh Allah ada dua syaratnya. Yang pertama, ada syarat yang di dalam diri manusia. Yang kedua, ada syarat yang di luar. Yang di luar ini yang kelihatan manusia. Orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu haji, kelihatan. Ini kata Nabi, ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Wa huwa min ahlin nar. Sedangkan dia sejatinya termasuk penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas. Dan ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka dalam penampakan manusia. Wa huwa min ahlil jannah. Sedangkan dia termasuk penghuni surga. Di riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "La alaikum alla ta'jabu bi ahadi hatta tanduru bima yukhtamu lahu." Kalian itu jangan takjub sama seseorang sampai kalian melihat kematian dia gimana. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amalin saleh. Sesungguhnya ada seorang yang beramal di fase kehidupan dia dengan amalan soleh. Kalau dia mati saat itu, dia masuk surga. Mati dalam kondisi beramal soleh. Tsumma yatahawwal. Kemudian jadi masalah, dia berubah. Betapa banyak kawan-kawan kita yang kemarin pakai jilbab. Yang ketika dia pakai jilbab, orang-orang pada memuji dia. Orang-orang mengacungkan kedua jempolnya buat dia. Harapannya orang ini jadi orang baik, orang soleh. Kalau mungkin dia mati di atas jilbabnya itu sebuah mati dalam kondisi husnul khatimah. Tapi dia nggak langsung mati. Masih ada umur yang harus dia lewati. Di tengah jalan dia berubah. Wa innal abda la ya'malul burhata min dahri bi amalin sayyi. Dan ada orang lain yang beramal
Dia ada fase kehidupan dia yang di sana dia beramal dengan mungkin semua dosa udah dikerjain. Buruk amalan dia. Kalau dia mati di atas amalan itu, dakhalan nar. Kata Nabi, dia akan masuk neraka. Tsumma yatahamwal. Kemudian dia itu berubah. Yang awalnya kita lihat nih preman, nih orang jahat, nih residivis, tahu-tahu tobat, berubah. Faya'malu amalan salihan. Kemudian dia beramal saleh. Wa idza aradallahu bi'abdihi khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ista'malahu qabla mautihi. Kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, nih tanda Allah ingin kebaikan buat diri. Allah akan menggunakan orang. Digunakan buat apa? Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu? Gimana menggunakan dia? Qala yuwaffiquhu li amalin salih, thumma yaqbiduhu alaih. Allah berikan bimbingan kepada dia untuk beramal saleh, lalu Allah cabut nyawanya. Rawahu Ahmad. Ahibati fillah, kita ini nggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Wallah. Semua berharap husnul khatim. Apa sih hikmah disembunyikannya akhir dari kehidupan kita? Allah tahu loh. Kita bagaimana matinya Allah tahu. Para ulama menyebutkan bahwa di balik itu ada hikmah yang besar. Di mana Allah mengurus urusannya ini, mengatur dunia dan alam semesta ini dengan penuh hikmah, secara detail, nggak ada yang salah. Karena jemaah, kalau orang itu dikatakan engkau husnul khatim, engkau mati husnul khatim, kira-kira bagaimana dia akan beramal? Pengetahuan ini akan membuat dia jadi congkak mungkin, jadi sombong, jadi ujub, atau berhenti beramal. Maka Allah tutup agar orang terus dia berharap. Kemudian kalau orang tahu dia mati su'ul khatimah, apa yang akan terjadi sama dia? Dia akan bertambah jahat. Dia akan berbuat semena-mena karena aku mati su'ul khatimah sudah, aku masuk neraka sudah. Maka Allah sembunyikan semua itu agar manusia beribadah kepada Allah dalam kondisi takut dan berharap. Rasa takut ini yang menyebabkan dia berusaha meninggalkan dosa. Rasa harap ini yang menyebabkan dia terus beramal ketaatan. Jamaah rahimakumullah. Hafiz Ibn Humaid, dia pernah bersama Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Apa yang terjadi dengan dia? Katanya Hafiz bin Humaid, ra'aitu rajulan qatala rajulan dhulman. Aku pernah melihat ada orang membunuh orang lain secara zalim. Faqultu fi nafsi. Lalu aku berkata di diriku. Ini ya murid mungkin ngomong sama gurunya atau kawan ngomong sama kawannya. Ana afdalu min hadha. Alhamdulillah, aku lebih mulia dari orang yang membunuh ini. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Amnuka ala nafsika asyaddu min dhanbi. Perasaanmu merasa aman terhadap dirimu itu lebih parah daripada dosa orang. Karena akan mengantarkan kepada ujub. Yang kita tahu ujub ini termasuk penyakit yang menghancurkan dan membinasakan. Jangan pernah merasa aman. Ya kita bersyukur kepada Allah diselamatkan dari dosa. Tapi kita perlu terus takut kepada Allah. Jangan-jangan kita bisa mati seperti orang itu.
yang mati dalam kondisi membunuh orang lain. Ahibati fillah, as-salafus salih sangat takut dengan yang namanya su'ul khatimah, dengan akhir dari kehidupan kita. Sekali lagi kita nggak tahu ya, kira-kira mati dalam kondisi kajian, mati dalam kondisi berangkat haji, atau mati dalam kondisi sedang hiburan, sedang berpesta kemaksiatan. Dan kita melihat orang-orang yang mati dalam kondisi bermaksiat. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendatangi para sahabat dengan kitab yang ada di tangan dan kiri. Lalu beliau mengatakan, "Hadza kitabun fihi asma'u ahli jannah." Ini kitab, di situ disebutkan nama-nama penghuni surga. Dan kitab yang satunya, yang di kirinya, ini kitab, di dalamnya terdapat nama-nama penghuni neraka. Lalu kitab itu hilang, diangkat, disembunyikan. Karena memang hanya Allah yang tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sudah ada bukunya, sudah ada listnya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Wallahi syama, udah tertulis, Allah udah tahu. Oleh karena itu, tatkala Abu Nadrah mengatakan maridha rajul min ashabin Nabi SAW, Abu Nadrah meriwayatkan sebuah cerita. Ada salah satu sahabat Nabi yang sakit. Maka kawan-kawannya membesuk dia. Dilihat dia menangis. Kenapa engkau menangis? Bukankah Nabi telah mengatakan ini dan itu, mengingatkan dia dengan kebaikan yang dia lakukan, dengan wasiat Nabi yang diberikan kepada dia dan dia mengamalkannya. Kata Nabi, bala, benar, kata dia. Walakin ini cuma yang bikin aku nangis, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qabada qabdatan biyaminihi wa qala hadhihi li hadhihi wa la ubali." Allah Jalla Jalaluh menggenggam satu genggaman dengan kanannya. Lalu dia mengatakan, ini untuk ini, yakni untuk penghuni surga. Aku nggak peduli. Wa qabadha qabdatan ukhra biyadil ukhra. Dengan tangan yang satunya Allah menggenggam satu genggaman. Lalu dia mengatakan, ini genggaman untuk ini, yakni untuk penghuni neraka. Kata sahabat ini radhiyallahu anhu, fala adri fi ayyil qabdataini ana. Aku nggak tahu aku berada di genggaman yang mana. Rawahu Ahmad. Seperti itu takutnya mereka. Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, barang siapa yang hatinya kosong dari 4 perkara yang menakutkan, 4 bahaya ini, maka orang itu ya tertipu. Dan bisa jadi dia mati sengsara. Yang pertama, khataru yaumil mitha. Hina qala haula'il fil jannah wala ubali wa haula'i fil nar wala ubali. Yaitu perkara yang penting yang berkaitan dengan diambilnya perjanjian dari manusia tatkala mereka berada di sulbinya Adam, di mana Allah mengatakan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, dan dia nggak tahu termasuk dari golongan yang mana. Wallahi jemaah, ana yang sedang isi kajian dan antunna serta antum semua yang sedang mendengarkan kajian, kita tuh nggak tahu berada di golongan yang mana. Yang kedua,
hina khuliqa fi dhulumatin salat, ketika manusia berada di rahimnya, tatkala dia berumur 120 hari, bukankah Allah mengutus malaikat untuk mencatat dia? Dan salah satu isi catatannya itu syaqiyun au sa'id. Dia termasuk orang yang sengsara, masuk neraka, atau termasuk orang yang bahagia, masuk. Yang ketiga, ketika ajal datang, ketika sakaratul maut, ketika nyawanya dicabut, dia nggak tahu apakah dia akan dikasih kabar gembira dengan keridhaan Allah atau dikasih kabar buruk dengan azab yang Allah akan berikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya. Dia nggak tahu berada di kelompok yang mana. Kelompok yang menuju ke surga atau kelompok yang menuju ke neraka. Wallah, kita nggak tahu. Terus masa kita merasa aman? Orang kalau nggak tahu itu bingung. Bersiap-siap. Nabi SAW seringkali berdoa minta ditetapkan hatinya. Bagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, kana yukthiru an yaqul, doa Nabi yang paling banyak itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sampai ada sahabat yang bertanya, amanna bika ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu wahai Rasulullah, wa bima ji'ta bihi, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kepada wahyu yang engkau datang membawanya. Fahal takhafu alaina, apakah engkau takut, khawatir dengan kami? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Nabi itu khawatir. Kenapa? Karena hati itu berada di antara jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak. Semoga Allah menetapkan kita di atas agama. Kemudian Nabi juga berdoa, mengatakan, ya waliyal Islam, tanda-tanda husnul khatimah. Nih, sebelum kita bicara bagaimana supaya kita bisa husnul khatimah, paling enggak kita tahu, belum tanda-tandanya, sebab-sebab supaya kita bisa husnul khatimah. Sebelum nanti kita bicara tanda. Tanda itu udah terakhir. Yang kita perlu pelajari adalah bagaimana kita menuju kepada husnul khatimah. Sebagaimana tema kita hari ini. Maka yang pertama adalah beriman. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Di surat Ibrahim ayat 27. Di surat Ibrahim ayat 27. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhir. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Allah menetapkan, meneguhkan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia Allah tetapkan dia terus beramal soleh. Terus berada di atas keimanan. Ketika mati, Allah teguhkan hati. Karena tadi ada orang-orang yang mati su'ul khatimah. Allah nggak netapkan dia.
Yang dalam pandangan orang, ini orang beriman kayaknya. Tapi ingat, iman itu bukan ucapan di lisan aja. Dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu termasuk keimanan. Keimanan itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati. Kemudian muncul di lisan dan dibuktikan dengan